Istirahat melahirkan, ya. Dengan melampirkan surat keterangan dari bidan saja, apakah sah, Pak? Ya, mungkin di kampung tertentu, ya di perkebunan, industri gitu ya. Apakah wajib bayar upahnya selama waktu istirahat tersebut? Karena hanya melampirkan keterangan surat dari bidan, ya, melahirkan melahirkannya di bidan, bukan di dokter atau di rumah sakit. Baik. Nah, ini khusus mengenai keadaan melahirkan, Bapak Ibu, Ya. kita hari ini tidak bisa hanya berpegang pada Undang-Undang 13 2003, Ya. contoh Undang-Undang 6 2023 tentang UCK versi 2 itu. Karena sekarang ada lagi Undang-Undang 4 2024. Ya, nomor 4 2024 ya, yang tentang KIA, Kesejahteraan Ibu dan Anak, ya. Di sana ada mengatur juga tentang masalah istirahat melahirkan ini. Jadi kita tidak bisa lagi berdiri sendiri megang Undang-Undang 13 2003. Khusus mengenai keadaan melahirkan, maka secara umum ya saya sampaikan bahwa eksistensi bidan itu di dalam Undang-Undang 13 muncul pada saat melahirkan, ya, dan keguguran. Kemudian di Undang-Undang KIA yang terbaru ini, ya, sudah berlaku ya Bapak Ibu, itu eksistensi bidan hanya muncul di satu keadaan, bukan di dua keadaan. Yaitu keadaan apa? Keguguran. Hanya keguguran Pak yang bidannya diakui. Jadi kalau melahirkan, surat keterangan bidan itu belum diakui atau bahkan tidak diakui oleh Undang-Undang KIA. Di sana disebutkan dokter atau dokter kebidanan. Jadi bukan bidan. Ya. Nggak ada tuh dukun beranak gitu. Nggak ada ya. Jadi itu kondisinya, itu perbedaannya ya Bapak Ibu perlu pahami lebih jauh khususnya mengenai KIA. KIA ini menarik ya, baru keluar dan memang cukup kontroversial dan itu langsung berlaku, dan silakan perusahaan menyesuaikan dengan istirahat melahirkannya yang maksimal sampai 6 bulan. Yang istirahat cuti buat bapak itu 2 sampai 5 hari ya. Tuh, silakan, ini ada yang mau bertanya sebentar ya. Silakan yang mau bertanya. Baik Pak, permisi sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Mohon izin bertanya Pak, sehubungan dengan pembahasan Undang-Undang KIA tadi, itu kan dijelaskan Pak ya, terkait dengan kayak waktu cuti ibu dan ayah. Itu pertanyaan saya, apakah ketika sebuah perusahaan itu tidak menerapkan waktu cuti dengan rentang waktu yang sangat lama itu, apakah ada sanksi hukumnya Pak? Atau sudah diatur di dalam Undang-Undang KIA tersebut menjelaskan secara tegas dan terang untuk ada sanksi hukumnya ketika perusahaan tersebut tidak melakukan atau memberikan hak cuti tersebut dalam kurun waktu yang sangat lama. Karena kalau sempat saya baca itu di sebuah literasi, sebuah berita itu kan Undang-Undang KIA sebenarnya tujuannya untuk mengurangi angka stunting kan Pak ya. Itu apakah diatur juga sanksi hukumnya Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi mengenai sanksi, Bapak Ibu semua, sanksinya di dalam Undang-Undang KIA sendiri sudah cukup jelas, tegas dan terang benderang ya. Sanksinya ada, saya lupa nomor pasalnya, tapi di bagian belakang. Kalau sanksi itu biasanya melihat ke bagian belakang sebelum penutup atau sebelum peralihan. Jadi ada sanksi, pengawasan, penegakan, sanksi, terus biasanya ada peralihan, ketentuan peralihan, terus ada ketentuan penutup. Nah, di bagian sanksi di sana disebutkan ada sanksi, mereka menyebutnya, pembuat undang-undang menyebutnya adalah sanksi administratif. Ya, sanksi administratif ini dimulai dari surat peringatan sampai ke pembekuan izin operasi, pencabutan izin operasional. Ya, itu bagian dari sanksi administratif. Ada prosedurnya, tata caranya, nanti biasanya muncul dalam peraturan pemerintahnya, jadi PP-nya akan muncul. Ya. Tapi sanksi itu ada.
Ya, maka undang-undang KIA ini mengikat apa enggak jadinya, Den? Mengikat. Ini mengikat, buat perusahaan mengikat. Ya, jadi perusahaan memang harus memperhatikan, mulai mempersiapkan diri, bukan mulai ya, memang harus segera karena ini sudah berjalan. Jadi kalau misalkan beberapa hari ke depan tiba-tiba ada karyawati di perusahaan Bapak Ibu yang mempersiapkan diri untuk melahirkan, maka dia sudah punya hak untuk itu. Ya. Cuti melahirkannya yang given adalah 3 bulan, kemudian untuk sampai di 6 bulan, 3 bulan berikutnya itu dengan kondisi khusus. Kondisi khusus itu menggunakan surat keterangan dokter. Di mana kondisi khusus yang 3 bulan itu, 3 bulan tambahannya, di bulan keempat dibayarkan 100%, bulan kelima kalau nggak salah 75%. Saya lupa, ya ada persentasenya itu. Ya, kemudian si cuti bapak juga gitu. Kalau misalkan minggu depan sudah ada karyawati di tempat Bapak Ibu yang mau melahirkan, maka si bapak, kalau itu karyawan di perusahaan yang sama, si bapak punya hak untuk mengambil cuti. Atau mungkin si bapak karyawannya hubungan kerja di perusahaan yang lain, dia bisa mengajukan cuti. Meskipun istrinya tidak berada di satu perusahaan, bisa. Ya, jadi dan undang-undang KIA ini mengikat tidak hanya karyawan swasta ya, termasuk yang lain. Tentu ada peraturan pemerintah kayak BUMN dan sebagainya. Ada peraturan pemerintah tambahan untuk itu, ya. Maka perusahaan harus berhati-hati dan harus mempersiapkan diri dengan segera, harus meresponnya dengan agresif untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada di perusahaan kita masing-masing. Ya, jadi kalau sanksi seperti itu tadi.